Kemiskinan tetap menjadi isu global masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia, dan khususnya di Kabupaten Boyolali dan Klaten. Dari hasil capaian upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali dan Klaten menunjukkan masih jauh dari target Millennium Development Goal. Pada tahun 2015, masyarakat miskin hanya sebesar 7,5%. Namun demikian, jumlah masyarakat miskin sebesar 33,22% di Kabupaten Boyolali dan 28,85% di Kabupaten Klaten pada tahun 2007, menunjukkan sebuah penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali dan Klaten menjadi fokus utama program pembangunan pemerintah yang dinyatakan dalam alokasi anggaran bagi masyarakat miskin atau brosur budget. Program tersebut difokuskan pada aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan program-program praktis lainnya. Kunci utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan terletak pada partisipasi masyarakat, terutama masyarakat miskin, diberikan ruang untuk ikut dalam perencanaan pembangunan. Mengapa demikian? Karena mereka adalah subjek yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pembangunan tersebut. Kenapa dia dikatakan miskin? Karena dia dikatakan miskin karena masyarakat itu aksesnya terhadap kebutuhan hak dasar masih kurang. Antara lain, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, akses terhadap perumahan, akses terhadap makanan dan gizi, akses terhadap kebutuhan air. Ada sebagian yang kebutuhan airnya belum tercukupi. Terus akses terhadap sandang. Makna dari pembangunan itu sendiri adalah sebuah pembebasan atau kemerdekaan. Melalui pembangunan, seseorang terbebas dari kemelaratan, penyiksaan, penindasan, kebodohan, sakit penyakit, dan rasa tidak aman. Berikut kita akan melihat dan merefleksikan kembali bagaimana upaya masyarakat miskin di Kabupaten Boyolali dan Klaten berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan melalui partisipasi mereka dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan mendorongkan alokasi anggaran bagi masyarakat miskin perkotaan. Proses pembangunan partisipasi masyarakat miskin perkotaan dalam perencanaan pembangunan melalui jalan panjang. Pengorganisasian menuju kesadaran kolektif bahwa hidup seseorang dapat meningkat ke arah yang lebih baik secara intensif dilakukan oleh lembaga kajian untuk transformasi sosial. Strategi intervensi LKTS membangun partisipasi masyarakat dilakukan melalui serangkaian aktivitas, dimulai dari diskusi-diskusi terfokus bersama-sama masyarakat merumuskan peta kemiskinan dan rencana aksi. Peta permasalahan kemiskinan tersebut kemudian diformulasikan yang dikemas dalam sebuah workshop strategic planning yang menghasilkan position paper dan program kerja perubahan kebijakan pembangunan menurut masyarakat miskin kota. Rumusan penting yang dihasilkan adalah bagaimana masyarakat miskin mengartikan dan memaknai kemiskinan menurut mereka. Miskin menurut mereka suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian,
dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasinya. Terlebih lagi, sebuah situasi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara proporsional. Secara real, kemiskinan menurut masyarakat miskin adalah 1. Minimnya pendapatan. 2. Kurangnya modal usaha. 3. Tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. 4. Lunturnya budaya tenggang rasa antar sesama. 5. Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin. 6. Selalu diperlakukan tidak adil. 7. Pekewuh alias tidak percaya diri. 8. Pasrah dengan keadaan karena memang sudah tidak bisa berbuat banyak. Khusus untuk penanganan atau program-program yang melalui bagian sosial, jadi ini hanya sebagian dari seluruh program yang direncanakan oleh Pemda, jadi hanya sebagian saja. Dan khusus dari bagian sosial sendiri, ada banyak program kita tancapkan di sana sejak kepedulian kita yang paling sederhana adalah pada orang-orang terlantar, kemudian juga warga miskin yang amat sangat membutuhkan bantuan. Dan ini juga kita programkan di situ, bantuan yang amat sangat sederhana. Kemudian bantuan yang terprogram agak menuju ke arah kelompok tertentu. Kalau dengan kata penyandang cacat, difabel, kita juga menyediakan program. Kita bantu secara kelembagaan untuk biaya operasional. Diseminasi konsep gagasan yang muncul kemudian distrukturkan kembali dan diformulasikan dalam sebuah dokumen perencanaan yang didesakkan kepada pemerintah sebagai usulan strategi dan program pengentasan kemiskinan melalui dialog publik dengan pemerintah daerah. Kemiskinan di Kabupaten Klaten itu antara lain pembinaan terhadap dana sosial, itu baik dari kantor pemberdayaan masyarakat, itu istilahnya bantuan sosial untuk pedesaan, itu sifatnya kelompok, jadi berkelompok dapat 700.000, dan ini kaitannya untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari kantor dinas perindustrian dan koperasi itu ada namanya bantuan dari pemerintah lewat APBD, itu antara lain bantuan IKHT, industri kecil rumah tangga, dalam kerangka untuk memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat, kaitannya untuk mengangkat ekonomi masyarakat untuk berupa alat-alat produksi rumah tangga, meningkatkan penghasilan dari masyarakat. Bersama itu juga ada program kegiatan dari pemerintah yang sudah lewat APBD juga, dan itu setiap tahun dibutuhkan, dimana cukup banyak, sekitar 3-5 miliar, yaitu berupa UKM, usaha kecil menengah. Upaya masyarakat miskin kota dan LKTS dalam melakukan advokasi mendorong kebijakan pro Purbajet membuahkan hasil signifikan dengan diakomodirnya kebutuhan masyarakat miskin dalam beberapa aspek meliputi ekonomi, pendidikan, pemukiman, latihan kerja. Salah satu pengangguran dan kemiskinan ini sebetulnya sama-sama kita harus memberikan bekal. Bekal itu tidak sainnya tapi skillnya. Skill ini yang perlu ada beberapa program di pendidikan luar sekolah, khususnya PNFI di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Klaten ini ada beberapa program, yaitu program 1 kewirausahaan tingkat desa, yang mana menopang memberdayakan masyarakat desa untuk melihat kanan kiri alam yang mendukung. Kedua ada kewirausahaan tingkat kota. Nah, kota ini yang mana jasa, biasa jual jasa. Tapi kalau di pedesaan banyak yang orientasinya produksi. Produktif artinya
membuat sesuatu bisa yang dijual. Seperti ada di Yabukuwa, itu kita ada bantu waktu itu karena dari KWD yang mana dilatih membuat seperti ini BB-BB-an, itu kan skill. Tapi di sisi lain ini yang menjadi kendala kita lingkungan itu. Karena apa, bahan itu diambil di Dongkeng. Tapi kalau kita melihat di lereng Merapu yang begitu banyak potensi yang harus kita kembangkan, belum tersentuh. Harusnya ada beberapa di sana sumber alam itu bisa dimanfaatkan, tapi tidak merusak lingkungan. Seperti kita programkan ada keterampilan di situ, pahat, patung. Nah ini belum tersentuh seperti itu. Nah, mari masyarakat Klaten khususnya melihat potensi alam di daerah Merapu.